teman istri saya itu dipukul di lantai 10 atau 12 dari satu apartemen. Dia telepon istri saya. Datang ke sini, Bu. Terus saya bilang, gitu. Istri saya bilang, lagi ngapain? Kamu dipukul, Bu. Ini singkong, dasar lo, gitu. Ribut. Bu, kesini Bu Pendeta, kesini Bu Pendeta. Bawa Pak Pendeta. Saya dibawa-bawa, lagi tidur. Istri saya bangunin. Pak, yuk kita ke sana. Dia digebukin. Terus saya bilang, kenapa harus saya? Nah ini nih. Ya biar lo hadapi suaminya. Lo suruh dia untuk gebukin gua apa? Langsung ketemu naik mobil, naik ke atas, istri saya. Wah! Mana suaminya lagi berdiri. Ternyata bukan kecil loh suaminya. Saya pikir dia Zakius. Gede, badannya ya, dedek. Dia pakai kaos yang sempit banget. Begitu saya, Tuhan Yesus Kristus, jauhkan saya dari pencobaan ini Tuhan. Posisi saya, kok jangan pukul-pukul. Dia kan berani. Dia, kok jangan macam-macam ya. Itu dia. Jangan laki-laki beraninya pukul perempuan. Terus lakinya, hah? Kenapa Ibu Pendeta ikut-ikut? Iya, lo jangan pukul perempuan. Kalau lo berani tuh lawan laki gue. Kok gue diajak aja? Kenapa urusannya ke gue gitu? Jadi tuh engkau liatin saya. Apa Pendeta mau berantem? Enggak, siapa yang bilang mau berantem? Badan lo gede begitu. Saya takut Tuhan, saudara. Tapi untuk badan yang gede saya juga rada takut yang begitu. Terus dia, itu istri saya. Iya lo lawan laki gue, Pak, ngomong. Saya liatin, kok jangan begitu kok, ya. Tuhan baik ya kok, amin, amin kok. Kalau engkau berani, jangan sama istri, tuh tembok banyak tuh. Dia liatin saya, akhirnya nggak jadi pukul, berhenti. Jadi kita hadir mediator. Anda harus jadi penengah. Kalau Anda datang di tengah-tengah keluarga yang bertikai, maka jangan jadi lebih rusuh, akhirnya dia cerai. Sebaliknya, ada papa mamamu ribut, kamu jadi mediator, penengah. Ngomong gitu, Ustaz. Apa yang gue? Dari kau. Jangan melihat. Jangan bilang. Saya bunuh kau nanti. Saya bunuh kau nanti. Kau jangan tidur dari sini. Sakit. Hanya begitu sakit. Saya lebih sakit. Saya bunuh kau. Tidak akan ada satu orang pun yang bisa merendahkan kau. Jangan ngomong gitu, Ustaz. Tanggal 8 siang itu, saya tidak sengaja nabrakkan mobil saya. Sampai bumper depan sebelah kiri itu pecah. Terus jadi saya sudah takut waktu malam itu pasti dimarahi malam ini. Dan benar, malamnya waktu pulang saya ngomong kalau itu mobilnya habis nabrak. Setelah dia lihat kalau bumper depan itu pecah, pertama dia hanya ngomong, hanya verbally ya, hanya verbal aja, marah-marah, misu-misu gitu. Tiba-tiba waktu kita masuk ke dalam rumah, tiba-tiba dia langsung pertama tuh pukul saya, plak di kepala. Terus secara beruntun dia pun terus. Pada saat ini pendeta yang bersaksi, saya tidak sebut nama. Sekarang dia sudah bertobat, tapi dia bersaksi dalam ibadah saya waktu hadir di Amerika. Itu pendeta-pendeta Indonesia, se-Amerika Utara dan Kanada. Yang dari Indonesia saya dan beberapa pendeta 2-3 orang aja. Kegiatannya di Philadelphia. Lalu pendeta ini bersaksi, ada istrinya. Bersaksi tentang kejatuhannya. Dia gembala sidang dipakai Tuhan, khotbah ayat lancar. Pegang mic, lapas mic, bahasa roh.
tapi selingkuh dengan jemaat. Gara-gara jemaat suka berkunjung ke rumah pendeta, jemaat sama suaminya berkunjung. Awalnya sharing-sharing, lama-lama sering-sering. Awal katanya sharing sama Bapak Gembala, sharing, keseringan. Suaminya nggak ada, ibu gembala nggak ada, ibunya tetap datang karena Bapak Gembala welcome. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Haleluya. Awalnya sering-sering, lalu sering-sering, akhirnya serong-serong. Dan paling parah, sorong-sorong. Singkat cerita, ini kisah nyata nih. Singkat cerita, bersinahlah mereka. Ibu itu jemaat putuskan tinggalkan suami. Bapak Gembala putuskan tinggalkan istri. Mereka sewa apartemen di salah satu kota di Indonesia sini. Ya, udah nyaman banget. Tapi tetap hari Minggu saudara percaya ada Roh Kudus di sini. Wow, pembohong besar. Saya aneh bin ajaib kalau pelayanan model begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita tahu teman-teman, ini sedang heboh ya. Seorang pendeta yang bernama Hendrianto Ujari, atau yang lebih dikenal dengan nama Pendeta Moses Henry, melakukan KDRT kepada istrinya, yaitu Shirley, dan videonya viral. Saya rasa nggak perlu lagi saya jelaskan, sebagian teman-teman sudah tahu, atau nggak kalian ketik saja, Pendeta KDRT Sidoarjo. Muncul itu beritanya. Bahkan kalian sudah lihat ya videonya di depan, bagaimana siksaan demi siksaan, pukulan demi pukulan, dan juga tendangan demi tendangan dilancarkan oleh pendeta tersebut kepada istrinya. Dan ini lagi viral ya, karena pihak suami melaporkan balik istrinya dengan mengatakan bahwa istrinya ini sengaja menjebak dia, sengaja memancing emosi dia supaya pendeta ini memukul istrinya dan direkam supaya bisa cerai dan bisa mengambil sebagian hartanya. Dan kita tahu pendeta ini adalah pendeta kaya raya, ya. Jadi ada tuduhan seperti itu, teman-teman bisa cek, lagi dilaporkan. Jadi kita tahu pendeta ini adalah seorang pendeta yang kaya raya tentunya, karena dari postingan, dari gaya hidup selama ini, apalagi dia juga pendeta teman-teman, pendeta ya. Dan ini mengejutkan. Ya, ini mengejutkan teman-teman. Dan saya nggak tahu apakah ini akan berujung ke perceraian, ataukah mereka tetap akan suami istri, tetapi mungkin tidak tinggal serumah. Karena kalau tinggal serumah, si Shirley ya, Ibu Shirley ini akan jadi karung, karung saksa, dihajar oleh pendeta tersebut. Dan kita tahu, yang namanya Kristen, itu selalu mengagung-agungkan tidak boleh cerai. Jadi mereka orang Kristen itu menganggap bahwa cerai itu sebagai kesalahan yang paling fatal. Ya, paling fatal setelah menghujat Roh Kudus atau istilahnya pindah agama. Ya, jadi bagi mereka tuh kesalahan paling fatal itu kan menghujat Roh Kudus. Baru nomor 2 nih cerai. Bagi mereka tuh tabu sekali yang namanya cerai. Ya, ngeri teman-teman. Jadi ada dugaan bahwa mereka akan mempertahankan pernikahan mereka karena apapun ceritanya ini pendeta. Ini pendeta teman-teman. Kalau sampai pendetanya cerai, ini gimana gitu pelayanannya? Bisa rubuh, bisa ambruk, bisa amsyong kan gitu. Jemaatnya bisa pergi. Jemaatnya bisa meninggalkan mereka. Dan kalau jemaat meninggalkan mereka, sama-sama rugi kan gitu. Si pendeta rugi, istrinya juga rugi. Betul nggak? Gimana nanti ngasih biaya hidup? Kan nggak sanggup. Nah, jadi memang kejadian-kejadian ini sangat banyak. Ya, banyak sekali kita dapati pendeta-pendeta itu sebenarnya hidupnya babak belur, tapi mereka di depan jemaat, di depan layar, ya, di mimbar, itu harus menunjukkan mereka akrab. Karena kalau sampai pisah, nanti nggak ada lagi yang mau ngasih perpuluhan. Nggak ada lagi. Nah, ini sama seperti yang dialami sama Bluku Suntur, teman-teman. Jadi kemarin saya sempat ngobrol lagi sama istrinya, Ibun, baru beberapa hari yang lalu, saat viral Saifuddin dikabarkan meninggal oleh anak didiknya atau muridnya. Nah, saya ngobrol lagi sama Ibun, dan kita cerita banyak lah. Jadi Ibun lagi pelayanan, ya, jadi dia sekarang tuh hidup dari pelayanan, dari dipanggil sebagai tamu dari satu gereja ke gereja yang lain. Ya kita tahulah, kalau di sebelah itu ya,
memang sering mengundang murtadin atau enggak orang-orang yang punya pengalaman cukup unik. Jadi diundang. Dan Ibun nggak mungkin cerai sama Saifuddin. Kalau Ibun cerai sama Saifuddin, Ibun nggak akan diundang lagi. Dia diundang karena dianggap dia sebagai istri yang tabah. Walaupun suaminya jadi DPO, dia tegar, kuat. Nah, itulah kenapa dia diundang. Tapi kalau dia cerai, nggak akan diundang lagi. Jadi banyak orang seperti itu, mempertahankan mempertahankan rumah tangganya, ya karena memang tuntutan pekerjaan. Kalau pendeta ya tuntutan bahwa dia seorang pendeta. Nah, ini kabar-kabar seperti ini semua bagus teman-teman, supaya orang-orang sadar, ya supaya orang-orang di luar sana tuh sadar, terutama Laskar Polycarpus. Kita sering mendapati Laskar Polycarpus ini kan sering menghujat, menghina agama Islam dengan mengatakan agama kalian tukang kawin, dikit-dikit kawin, dikit-dikit cerai, nah, kan begitu. Selalu Islam itu dikonotasikan jelek karena ada poligami. Padahal jelas-jelas syarat poligami itu berat. Syarat poligami itu boleh dipakai dengan kondisi-kondisi tertentu, bukan seenak jidat kamu. Dan terbukti, kalian bisa cek. Dari jumlah penduduk muslim di Indonesia yang sebanyak 250-an juta, berapa banyak yang poligami? Coba saya tanya. Bahkan 1% pun nggak nyampe, teman-teman. 1% aja nggak nyampe. Artinya apa? Ini memang dipakai di kondisi-kondisi tertentu. Walaupun kita nggak pungkiri, ada juga orang yang pakai poligami itu untuk nafsu. Kita nggak pungkiri, itu balik ke oknumnya. Tapi terbukti Islam masih bisa menjaga itu. Sehingga jumlahnya nggak banyak. Kalau Islam nggak bisa jaga, pasti jumlahnya banyak. Ya, sesimpel itu. Contoh LGBT. Kalau Islam nggak bisa jaga, pasti jumlahnya banyak. Tapi alhamdulillah, dengan adanya Islam di Indonesia sebagai mayoritas, itu bisa ditekan. Coba lihat kalau yang di luar non-Islam, berapa banyak percentage LGBT-nya. Bahkan saya dapat data terbaru ya, negara-negara seperti Amerika, itu jumlah LGBT-nya sudah mau 20-an%. Bayangkan, LGBT-nya sudah mau 20% dari penduduknya. Mengerikan, teman-teman. Ini biar kalian tahu. Jadi, berita-berita seperti ini positif, supaya Laskar Polycarpus tuh tahu diri, sadar. Ya, sadar. Oke, di sini yang akan kita bahas bukan ini, karena saya rasa nggak perlu lagi saya bahas, karena semua orang udah tahu. Tapi berkat berita-berita ini, banyak orang tercerahkan, dan salah satunya adalah Safnan Yusnan. Safnan ini seorang wanita ya, namanya Safna. Jadi si Safna ini akhirnya memutuskan syahadat, akhirnya memutuskan mau menikah dengan laki-laki yang muslim saja. Nggak mau dia sama Kristen, karena takut jadi sak-sak tinju juga. Jadi Safna ini takut menikah dengan yang Kristen, karena kalau di Kristen nggak boleh cerai. Dipukulin gimana pun, sabar. Kasihi suamimu. Kan begitu. Nah, jadi dia memutusin, udahlah saya sama yang muslim aja lah. Kalau nggak cocok tinggal cerai, kan begitu. Ada jalan keluar. Ada jalan keluarnya. Daripada saya jadi sak-sak tinju, nah, gitu ya. Kita dengarkan dulu. Ini Ustadz kita salah satunya untuk bacakan doa. Ya, siap-siap. Baik, nanti saya telepon Ustadz Alif. Pakai kerudung, Dek? Bisa pakai kerudung, Dek? Adinda sayang, cantik, pakai jilbab sayangku. Pakai jilbab. Saya telepon Ustadz Alif dulu nih. Umur berapa? 21. Beda 2 tahun dengan saya berarti ya. Iya, sama aku beda setengah tahun. Bang Zuma di bawah adik. Bang Zuma itu di bawah Sapna. Umurmu 22, Bang Zuma 20. Tapi beberapa puluh tahun silam. Harus Nyalain lampu sayang. Bukan juga. Ya, matikan yang tadi. Nah. Masya Allah kayak Uniripa, Sherlocknya salah Uniripa. Sherlocknya salah, kirim ulang. Yaudah. Silakan dilanjut Akang, aku mute. Bang Zuma silakan dibantu saudari kita. Kevin. Tunggu Ustadz kita, Dek. Oh iya ya. Akang kan moderator, bisa naikin ya Kang? Iya, ini ditelepon sama saya Ustadz Alif masih ini. Tuh Pak Desugi ya, Pak Desugi. Tuh. sini nggak tahu kalau Kak Romi itu bisa itu berdoa. Kak Romi, naik Kak Romi.
Beleng-beleng, Habib beleng-beleng, lu diem dulu ya, nanti bahas puting lagi lu. Santai bang, siap bang, siap. Atau mau diisi dulu Gurunda sama si beleng-beleng? Itu tadi nantang debat dia. Udah tadi dia kan, udah, gak bisa diskusi beliau ini. Tunggu dulu habis hadir. Mana? Tengok komentarnya. Atau Bang Kores mau ditanya-tanya dulu Bang Kores, siap-siap nanya. Kenapa pas di hijab kok jadi kayak bapau? Itu ilmu tahu. Mantap, lanjut. Namanya siapa, Dek? Rince. Udah punya KTP belum? Ada KTP? Ada. Boleh dikirim? Apa sebelumnya? KTP-nya dikirim di mana? Di nomor saya, boleh ke nomor saya boleh. Ke nomor. Nomornya juga disebutin nomornya. 081 081. Bentar. 081 Terus 2147 terus 49 49 002. 49002. Iya. Bentar bang di chat ya. Tunggu ya. Dari sekte mana sebelumnya? Agama apa sebelumnya? Kristen Protestan? Iya, Kristen Protestan. Dia mau menikah Bang Juma, makanya mau mualaf. Alhamdulillah. Tapi nggak ada paksaan kan? Nggak ada. Nggak dipaksakan sama calonnya nggak kan? Karena nggak boleh masuk Islam kalau karena paksaan. Kok berani-beraninya ninggalin Kristen? Kan Yesus ganteng di fotonya. Gurunda, cek WA Gurunda, itu KTP-nya. Oh iya. Lince namanya. Lince Erlin Harepa ya. Agama Bang, Kristen, betul. Fa minta tolong admin untuk live kan juga dulu di YouTube ntar ya. Udah kirim. Udah Oke, terima aman. Nanti tinggal minta KTP tanda tangannya aja di atas kertas untuk dibuatkan Oh iya, Ibu tanda tangan, adek tanda tangan ya di kertas kosong, kirimkan ke WA yang tadi. Oh iya. Oke bang. Tinggalnya di mana? Di Bali ya, Dinda ya? Di mana tuh? Kok ada suara ininya? Tanda tangan sini. Di mana tanda Kang? tangan. Ustadz Alifnya sudah monitor nggak? Tanda tangan dulu. Tanda tangan. Ya, besar-besar aja tanda tangannya gede-gede. Aku teleponin. Ya, foto kirim ke WA-nya. Udah ada Ustadz Romi ada. Oh, mana? Ya, Ntar saya turunin si Herpa dulu. Si Peteng yang pakai jilbab, iya belajar dulu ya. Si Herpa Peteng, si Peteng. Ajarinnya, bimbingnya. Peteng turun Reja ya. Gua aja turun. Di matahari kan baik jilbab. Iya. Tempat kerjanya matahari kan. Nek Kak Romi mana? Dia pingin mana beliau? Nek cantik lah pakai jilbab. Allahu Akbar, Masya Allah. Kak Neka.
Oh, nggak bisa di kertas kosong ya, itu kertasnya ada garis-garisnya, Bu. Coba guru udah iya, dicek Bang. tuh. Harus HPS ya Bang, white Bang. PS karena mau di ini masuk ke pihak sertifikatnya. Nah, itu ada garis-garisnya guru ndak itu di WA. Nggak bisa ya kalau gitu. Lince mu'alaf ini senangnya aku ya Allah. Nah, Assalamualaikum. berkah ini lince. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak? Ya, sambil menunggu tanda tangan, ini ustaznya udah hadir, mungkin bisa langsung ke prosesi syahadat ya, Dek. Bisa langsung? Lah, Bang Zuma aja. Enggak, ini adiknya udah bisa, adik. Ya, biar saya syahadatin Dek, nanti antum yang doakan adik kita ini. Nah, iya. Oke. Baik, Nanda siapa namanya? Lince. Sudah bisa kita proses syahadat, boleh ya? Ikuti saya ya. Oke, baik. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Oke, baik. Saya ulang ya. Nanda mohon untuk tidak bercanda, karena kita ini prosesi syahadat, mengikrarkan dengan hati, dengan pikiran bahwa ini adalah proses keislaman, bukan main-main. Jadi kita harus serius dengan seriusnya. Kita disaksikan ribuan umat Islam. Syahadat itu adalah prosesi yang paling sakral di dalam iman Islam. Jadi diminta untuk supaya kita serius. Ananda jangan tertawa, karena ini kita harapkan dengan penuh hati, bukan karena ece-ece atau bercanda gitu ya. Boleh ya kita ulang ya? Iya. Boleh Ustaz. Boleh? Oke. Boleh. Ikuti. Oke. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Masyaallah. Subhanallah. Ya, masyaallah. Ya. Jadi Nanda Linca ini ya sudah menjadi seorang muslimah yang baik, insyaallah istiqamah, sudah meninggalkan keyakinan yang lama. Cuman saya mau mempersaksikan keteguhan hatinya untuk melepaskan konsep
aliran kepercayaan yang kemarin dianutnya dengan melepaskan, menanggalkan bahwa Yesus itu Tuhan. Ikuti saya. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Silakan Dinda Romi didoakan adik kita ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan istiqomah keislaman yang indah. Dan menjadikan keturunan-keturunannya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Menjadi penguat Islam, menjadi tokoh pejuang Islam. Dan kalau bisa menjadi tokoh bangsa dan negara yang kita cintai ini. Amin. Silakan Dinda didoakan beliau. Baik. Namanya diganti. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada teman-teman kami selaku orang-orang di balik daripada dakwah ini, kami ngomongnya kakak-kakak saya, adik-adik saya di sini, semua muslim yang ikut dalam rangkaian acara ini, semua yang terlibat, semua yang mendoakan, mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkhusus kepada adik kita yang baru memeluk agama Islam, kita doakan supaya mudah-mudahan dia menjadi seorang muslimah yang solehah, menjadi seorang muslimah yang lebih baik lagi, lebih taat lagi kepada kedua orang tuanya, ya, lebih berbakti lagi ya, gitu ya. Jadi taat kepada Allah, taat kepada orang tua, itu urutannya. Kalau punya suami, taat kepada suami. Jadi jadilah orang yang berguna bagi nusa dan bangsamu, berikan manfaat kepada semua orang, apapun yang kamu bisa lakukan, yang terbaik kamu lakukan itu secara total. Banyak teman-teman yang nanya kepada saya, apa sebenarnya yang terjadi kepada diri saya. Seperti yang teman-teman bisa lihat ya, saya kembali harus bolak-balik dari Jakarta ke Medan untuk memenuhi panggilan dari Polda Sumatera Utara. Ini mirip dengan kondisi tahun lalu, di mana para Polikardus ngamuk besar setelah saya dianggap sebagai biang kerok, sebagai otak yang membuat Saifuddin Ibrahim viral, Paul Jang viral, Rudi Simamora alias anak Batak viral hingga masuk ke dalam penjara. Sehingga mereka berusaha untuk bisa membalas dendam dan juga membungkam saya. Karena dianggap sebagai batu sandungan, dianggap sebagai penghalang dari tujuan mereka. Tahun lalu, 9 kali saya harus bolak-balik dari Jakarta ke Medan, dan berakhir dengan channel saya, yaitu Hidayah Mu'alaf Channel, disita oleh pihak Polda Sumut. Dan tahun ini teman-teman, karena saya begitu agresif, begitu aktif, membongkar modus-modus Polikardus. Seperti bagaimana saya membongkar pernyataan pendeta Gilbert Lumondong yang menghina zakat dan cara sholatnya umat muslim. Serta saya membongkar hasil kajian, hasil riset dari Ketua Biblika BNPT KKI, Pendeta Dr. Yonatan Purnomo, yang setelah melakukan riset, mengakui bahwa Bible yang digunakan teman-teman Kristen itu salah. Bahkan Trinitas itu juga salah menurut Dr. Yonatan Purnomo. Hal tersebut tentu saja membuat marah Polikardus, karena dianggap saya menggunakan tangan orang-orang mereka sendiri untuk menampol, untuk menghajar mereka. Dan itu membuat jemaat mereka goyang, membuat jemaat mereka kebingungan. Karena kalau tidak mau percaya, itu bukan statement saya, tetapi itu statement dari pakar-pakar mereka sendiri. Sehingga banyak orang yang percaya dan memilih meninggalkan tempat mereka. Dan sekali lagi teman-teman, Polda Sumut dipakai untuk menghentikan saya. Mereka menargetkan untuk bisa memenjarakan ataupun minimal membuat channel saya, yaitu Jadid HMC ini, kembali bisa disita seperti nasib channel HMC. Kemarin teman-teman, saya ngobrol dengan Kores, serta Ustadz Wafi, dan beberapa teman ya. Mereka sampai bingung, mengapa selalu saya yang dijadikan target utama?
Apakah karena saya berasal dari suku Tionghoa dan dianggap sering mengalah terhadap tindakan mereka, dianggap kurang keras, dianggap tidak melakukan perlawanan, sehingga dipikir ini gampang untuk dibereskan. Atau ini hanya sekedar cobaan yang Allah berikan karena ada hal yang salah dari diri saya. Kalau teman-teman bertanya kepada saya sendiri, saya lebih memilih untuk mengatakan bahwa ya ini adalah ujian yang harus saya hadapi. Ujian yang harus saya lewati untuk naik kelas. Karena bisa jadi, selama ini niat saya belum 100%. Bisa jadi. Di mulut saya berkata, perjuangan yang saya lakukan, lillahi ta'ala. Tetapi, bisa jadi, di dalam hati saya, tidak 100% seperti itu. Kadang saya masih bisa bersedih. Kadang saya masih tidak bisa menerima. Ada perasaan tidak bisa menerima atas ujian, atas cobaan yang saya hadapi ini. Saya masih sering bersedih dan melihat banyak teman-teman yang mempertanyakan itu. Bahkan banyak sekali orang-orang yang WA hanya untuk memarahi saya. Mereka menanyakan dan mengatakan bahwa kenapa kamu menunjukkan sisi lemah? Kenapa kamu sering menunjukkan bahwa kamu itu lemah dan tidak bisa melawan mereka? Seharusnya kamu membalas apa yang dilakukan Polycarpus. Banyak sekali orang-orang yang WA dan juga memarahi saya karena hal tersebut. Dan jujur teman-teman, ya jujur, saya masih sangat sedih kalau banyak orang-orang yang WA seperti itu. Karena kalau mau jujur, saya kehilangan banyak hal. Bahkan saya menjual banyak benda untuk perjuangan tahun lalu, untuk biaya tahun lalu. Ini membuat saya kembali mereview, melihat sejenak, kembali berpikir. Dan saya yakin bahwa ujian yang Allah berikan ini memang untuk menguji keikhlasan saya dalam perjuangan ini. Apakah saya tetap akan berjuang, walau tanpa bantuan dari siapapun? Apakah saya akan tetap istiqomah kalau kemungkinan buruk terjadi kepada saya? Tetapi saya yakin pengalaman tahun lalu membuat saya lebih kuat untuk menghadapi cobaan yang terjadi tahun ini. Untuk itu saya menyatakan bahwa saya tetap akan berdiri tegar untuk menghadapi fitnah dan upaya Polycarpus untuk membungkam saya. Saya akan tetap tegak lurus, perjuangan bahwa segala yang saya lakukan itu lillahi ta'ala. Bahkan walau hanya tersisa saya sendiri tanpa bantuan siapapun. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat perhatian teman-teman selama ini. Saya ini peduli, saya bukan menghina, nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen, nggak usah, saudara-saudara nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli, diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama, dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen, karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu gurunya ditipu. Itu di Kristen. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Bu Desra, kamu sebagai ketua umumnya yayasan itu. Kalau nggak bisa perbaiki, nggak usah melayani. Nggak usah sombong, nggak usah bawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim. Biar tahu semuanya. Saya nggak suka pelayan busuk di dalam gereja. Ingat baik-baik ya Yopi ya. Kamu nggak ada bertanggung jawabnya. Dasar otak narkoba. Dasar otak narkoba. Ya, kalian sudah dengar ya. Saya rasa nggak perlu saya komentari. Sekali lagi, alasan orang mualaf terlepas ya, karena pernikahan. Itu sah-sah saja. Itu pintu hidayah.
Itu pintu hidayah kita nggak bisa tebak dari mana saja. Yang penting implementasinya. Setelah dia memeluk Islam, apakah benar-benar menjadi seorang muslim yang taat, seorang muslimah yang taat. Itu yang paling penting. Jadi orang itu dikatakan muslim bukan karena KTP-nya, teman-teman. Tapi karena perilakunya. Banyak orang, ya KTP-nya Islam, tapi kelakuannya nggak benar. Apakah dia Islam? Enggak, kita nggak terima itu disebut Islam. Dan saya rasa juga, Allah juga nggak mungkin, ya, Allah juga nggak suka dengan yang seperti itu. Artinya cuma identitas doang, untuk apa? Banyak yang gitu kan, identitas Islam tapi kelakuan nggak Islam. Ya nggak perlu saya sebutin lah, kalian juga tahu kan. Begitu juga dengan orang yang syahadat karena pernikahan, sah saja. Tapi setelah itu, kira-kira apa yang akan terjadi pada dirinya? Berubah nggak? Apakah suaminya bisa menjadi imam yang baik? Balik lagi, kalau perempuan kan gitu. Perempuan, ya mualaf. Balik lagi ke suaminya. Apakah suaminya bisa menuntun dia? Banyak kejadian tuh orang ya menikah, jadi mualaf, ya. Padahal dia juga belum beriman 100%, tapi karena suaminya jago menuntun, pintar dalam mengedukasi, lama-lama dia lihat, wah ternyata damai, ternyata enak. Ya, malah dia yang lebih islami terakhirnya daripada teman-temannya. Banyak yang kejadian seperti itu. Dan saya sering melihat yang begituan. Ya sama juga dengan yang di sebelah gitu. Kalau orang mau murtad silakan karena pernikahan sebut, tapi yang kita nggak habis pikir banyak orang murtad gini. Dia murtad karena nikah, contoh Fatimah Sa'diyah. Ya sudah, Anda sampaikan saja gitu. Jujur seperti si Sakna ini. Jujur bilang, oh saya murtad dari Islam karena saya mau menikah. Jangan kamu karang-karang bebas. Jangan kamu buat-buat cerita, wah saya mempelajari begini, ternyata Islam itu salah. Ya Islam itu nggak ada keselamatan, kalau di sini baru ada keselamatan. Pret, kurang ajar kamu. Kalau kami di Muslim, dari dulu orang mualaf. Nggak ada kita tambah-tambahin atau karang-karang ya. Bahkan kalian boleh cek. Ada beberapa orang syahadat juga di tempat saya, sama saya. Ya, itu nggak pernah. Ya, saya bilang, oh dia ini karena belajar, karena ini. Kalau dia memang karena pernikahan, silakan. Dia sampaikan, oh karena pernikahan. Itu sering tuh, dulu si Demian Kucluk. Demian Kucluk tuh jadi tim penguji, teman-teman. Saya selalu panggil Bu Darni sama Demian de Kucluk sebagai penguji. Nah, biasa Demian, kalau orangnya syahadat karena pernikahan, dia bilang, apalagi mau ditanya, dia bilang, loh dia syahadat karena nikah, ya sudahlah, dia bilang. Tapi kalau dia mengatakan, dia bersyahadat, dia mualaf, karena dia melihat Islam yang benar, atau baru diserang sama si Demian. Biasa dihujat, diserang, dia bilang, wow kamu tuh nggak ngerti begini-begini. Dan kita biarkan. Kenapa? Kalau yang benar itu pasti siap diuji. Kalau yang murni dan jujur, pasti siap diuji. Itu aja. Kami Muslim terima gitu, nggak ada masalah. Cuman yang kita nggak terima tuh murtadin-murtadin yang jelas-jelas menikah karena perut dan di bawah perut, itu ngarang cerita, itu yang kurang ajar. Itu yang kurang ajar. Kalian bisa lihat ya, kalau Bang Zuma, ya kami nggak pernah. Kalau dia bilang, oh karena mau nikah, silakan. Ya, nggak ada kita bikinkan skenario seperti yang dilakukan Ucup, mabuk mulu. Nggak ada. Apa adanya saja, ngalir, apa adanya. Kan gitu. Dan pemberitaan mengenai pendeta nyiksa KDRT seperti ini bagus gitu supaya orang sadar gitu. Apakah kalian mau ya di agama yang memang tidak boleh cerai, tapi kamu bisa jadi sasak tinju. Bisa jadi sasak tinju. Karena salah satu yang sering dijadikan selling point ya bagi para polikardus ini, selling point-nya selalu mereka bilang, kalian wanita muslim sedih, nanti kalian dipoligami. Kalian kalau udah nggak terpakai diceraikan. Ya, kalian sudah tua, suami kalian suka sama yang lebih muda, kalian diceraikan, dia ganti sama yang lebih muda. Mampus kalian begitu kan? Mereka sering menakut-nakuti wanita-wanita muslimah gitu. Terus mereka bilang, oh kalau di kami tidak boleh cerai. Ya, kalian lebih nyaman, lebih aman, lebih pasti hidup kalian. Halo? Apa gunanya nggak cerai tapi bisa jadi sasak tinju? Dipukulin, dihajar, makan hati, nggak dinafkahi, tetap nggak boleh cerai. Apa-apaan itu, teman-teman? Apa-apaan itu? Dan kita sudah lihat, faktanya banyak juga yang cerai. Ahok aja cerai. Pendeta ada JJ kemarin. Pendeta JJ cerai. Banyak pendeta yang cerai. Kenapa? Artinya statement bahwa tidak boleh cerai itu salah. Tidak mungkin Tuhan memberikan hukum yang tidak bisa dijalankan oleh manusia. Karena Tuhan yang menciptakan dia tahu kapasitas kita. Dia tahu bahwa kita tuh punya keterbatasan.
Dan itu nggak bisa dipaksakan. Ada beberapa hal itu nggak bisa dipaksakan. Itulah hebatnya Islam. Islam tuh menyediakan jalan keluar. Ada solusinya. Ya. Kenapa diciptakan yang namanya sekoci penyelamat, pintu darurat? Kenapa ada pintu darurat di pesawat? Coba saya tanya. Apakah supaya bisa dipakai sering-sering? Supaya, biar banyak pintunya, jadi lebih cepat orang turun? Enggak kan? Ada nggak pemilik maskapai, pemilik kapal yang pingin sekoci penyelamat, pintu darurat pesawat dipakai? Enggak. Bahkan mereka berharap kalau bisa, dari saya beli pesawat ini, jangan dipakai sampai selama-lamanya. Sampai pesawat ini pensiun, nggak dipakai lagi. Jangan pernah terbuka pintu itu. Jangan pernah terbuka. Lebih bagus. Walaupun waktu kita beli, itu sudah include. Betul tidak? Itu sudah include. Kayak kita beli kapal. Sekoci itu udah include, teman-teman. Ada 30 sekoci. Satu sekoci harga berapa? Udah termasuk harganya. Nggak ada orang bilang, rugi nih, udah saya beli tapi nggak dipakai. Udahlah, saya pakai aja. Kan nggak mungkin. Betul tidak? Begitu juga dengan pernikahan. Cerai itu adalah jalan terakhir. Itu Allah berikan kenapa? Untuk kondisi-kondisi tertentu. Karena Allah tahu. Allah tahu kita butuh itu. Kalau ada kondisi tertentu. Kan nggak mungkin. Begitu kamu udah nggak tahan sama istrimu, atau ada masalah, ya istrimu nggak bisa memberikan keturunan, atau ya cacat lah kita bilang gitu kan. Terus gimana nih? Kamu doa, Tuhan jumpai saya, sampaikan kepada saya apa yang harus saya lakukan. Nah, itu sebelah mungkin luga gitu kan. Kalau zaman dulu oke lah ada nabi, kita tinggal tanya nabi apa yang harus kita lakukan. Kalau zaman sekarang kan udah nggak ada nabi. Jadi itu panduannya harus dikasih lengkap. Allah harus kasih lengkap. Itulah hebatnya Islam. Ya, itulah hebatnya Islam. Nah, jadi kembali teman-teman, jangan pernah membanggakan bahwa kalian tuh tidak cerai. Itu bullshit. Faktanya, perceraian di luar Islam itu banyak sekali teman-teman. Banyak sekali. Silakan dicek. Ya, silakan dicek. Dan sekali lagi, kita lihat pendeta saja bisa KDRT. Apalagi jemaat. Pasti juga ada KDRT-nya. Pasti ada yang beginian. Ini sadis loh, ini termasuk KDRT yang sadis loh. Kita kalau lihat yang artis-artis kemarin tuh ada beberapa kejadian juga kan, dipukulin gitu kan, berapa kali dipukulin. Ini lebih sadis, main tunjang teman-teman. Udah tua loh. Kalian bayangkan, ibu ini sudah berumur, Bu Shirley ini, udah lumayan berumur, ditunjang seperti itu, apa nggak terkapar dia? Apa nggak lumpuh? Apa nggak sakitnya tuh nggak sembuh-sembuh? Kalau sampai cacat gimana? Betul tidak? Itu udah sampai tunjang teman-teman. Kalau tampar mungkin damage-nya nggak gede kali ya, tapi udah sampai main kaki, bahkan ambil tongkat mukulin uap. Itu bukan tongkat biasa teman, bukan rotan gitu. Kalau kita dipukul pakai rotan, kayu masih mending gitu. Ini dipukulnya sampai baseball, pemukul baseball loh. Nah, ini gila nih orang nih. Ya. Dan orang yang bisa main tangan seperti ini, nggak mungkin baru pertama kali. Bullshit. Bullshit teman-teman. Udah lancar sekali dia mukulnya soalnya. Orang yang baru pertama sekali nggak selancar ini mukulnya. Ini menurut saya. Ya. Apalagi Bu Shirley juga bilang selama 20 tahun dia mengalami KDRT. Walaupun pihak lakinya bilang nggak ada itu. Nggak sebanyak itu gitu. Ya memang nggak mungkin frekuensinya tiap hari. Kita juga tahu. Ya kan nggak mungkin juga istrinya tiap hari dipukulin. Ya mungkin sebulan sekali. Atau 3 bulan sekali gitu kan. Ya kita nggak tahu. Yang pasti terjadi ini. Dan kita salut. Menurut Bu Shirley, dia sudah mengalami itu 20 tahun, bayangkan. Klaim dari Bu Shirley, dia sudah mengalami KDRT 20 tahun. Artinya selama 20 tahun ini dia nggak cerai, kenapa? Karena pendeta. Nggak mungkin cerai. Betul tidak? Karena pendeta. Jadi ibu ini nggak bisa cerai. Karena kalau dia cerai, hancur. Hancur pasti suaminya. Pelayanannya hancur, pekerjaannya hancur, semua hancur. Harus jaga muka. Karena reputasi ini yang mahal, kan gitu. Aset paling berharga adalah reputasi, teman-teman. Bukan yang lain. Dengan reputasi inilah, dia bisa bekerja, dia bisa mencari nafkah. Jadi nggak mungkin dibiarkan hancur. Itulah ibu ini sabar-sabar. Ya, sabar-sabar. Nah, kita lihat, udah seperti ini, apakah mau lanjut? Kalau saya sih bilangnya lebih bagus cerai saja. Karena kalau nggak cerai pun, misalnya dia bilang, kami akhirnya damai setelah konseling, ya setelah konseling Tuhan pulihkan hubungan kami gitu. Saya nggak yakin 100% semua jemaat Anda akan percaya. Pasti akan banyak jemaat yang kabur juga.
Ya sama aja gitu kan. Ya kembali lagi, kalau masih mau menipu, ya untuk apa? Untuk apa gitu kan? Toh anak juga ada besar. Oke, mungkin itu aja pendapat saya mengenai hal ini, dan kalian bisa lihat ya, akhirnya banyak yang memutuskan mualaf. Poinnya itu, yang penting kita lihat hasilnya. Dengan adanya kejadian-kejadian ini, makin banyak orang yang mengenal Islam, belajar Islam, melihat bahwa, oh Islam adalah solusi sebenarnya. Itu yang paling penting. Orang akhirnya melihat bahwa ternyata Islam bisa menjawab segala permasalahan yang terjadi. Hanya Islam yang tuntutannya lengkap, yang benar-benar menuntun orang dari lahir sampai meninggal, mengarahkan manusia menuju surga. Jadi kita nggak dibiarkan salah jalan, dituntun, ya, dituntun jalannya sampai surga. Sekian dari saya, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.